TV. Akan memberkati kita semua. Dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya mengambil tema yaitu apakah Allah masih membuat mujizat-mujizat sampai saat ini? Apakah Tuhan masih mengadakan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat sampai pada hari ini, saat ini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu saja banyak orang yang bertanya-tanya mengenai tema ini. Masihkah Allah itu berkuasa? Masihkah Dia dapat menolong setiap problema, persoalan, dan masalah dari setiap umat manusia, terutama dari anak-anaknya, dari orang-orang umat-umat yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu saja dalam firman Allah katakan Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Apa artinya? Artinya apa yang Dia lakukan, Dia buat ribuan tahun yang lalu dengan berbagai-bagai tanda heran, mujizat-mujizat, saudara, yang Dia lakukan 2000-an tahun lalu, itu Dia dapat buat lagi hari ini. Dan Dia juga dapat buat besok dan seterusnya. Jadi sebagaimana pribadinya, kasihnya, kuasanya, Yesus tidak berubah. Yesterday, today, and forever. It's the same. Sama. Maka kuasanya juga sama. Dia dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Karena Dia berkuasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya bagi kita itu adalah mujizat. Jika orang lumpuh berjalan, jika buta melihat, tuli mendengar, mati bangkit. Tapi apakah bagi Allah itu mujizat? Bagi Dia itu biasa saja, karena Dia Allah ya, Dia Tuhan. Hanya kita aja yang gak bisa buat apa-apa, karena kita manusia terbatas. Lalu lumpuh jalan, tuli dengar, buta lihat, mati bangkit. Dia jalan di atas air, 5 ketul, 2 ikan, untuk ribuan orang. Wah, ini mujizat, ini luar biasa. Buat kita, tapi buat Tuhan itu biasa aja, karena Dia luar biasa, saudara. Nah, dulu memang dalam pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan rasul-rasul, nabi-nabi, raja-raja dulu, mengapa disertai dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda heran? Saudara, yang pertama kita melihat ini adalah karena Dia berkuasa. Dia dapat lakukan itu. Ribuan orang, 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, mungkin belasan ribu. Bagaimana bisa 5 ketul roti, 2 ikan? Ini 5 ketul dan 2 ikan, bukan ikan paus ya. Kok bisa cukup? Bahkan ada lebih lagi, saudara.
ya, untuk 12 murid-murid. Saudara, kita tidak bisa menjelaskan apa yang Tuhan buat ini, ya, seperti menjelaskan seekor sapi hitam makan rumput hijau dan susunya warnanya putih. Bagaimana menjelaskan ini, saudara? Jadi dia lakukan itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu hebat, Allah itu berkuasa, Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat. Tapi yang kedua, dia lakukan semua itu untuk membuat orang-orang percaya kepadanya. Ya, jadi hati-hati ya, terutama hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Ya, jangan sampai kalau kita berdoakan orang ada mujizat, lumpuh jalan, buta lihat, tuli dengar, ya, orang setan-setan diusir keluar dan sebagainya. Wah, itu karena saya. Tidak, itu karena Tuhan. Saudara-saudara, apakah Tuhan masih dapat berbuat mujizat sampai saat ini? Kisah Rasul 2 ayat 22 berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Ya, Yesus yang mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda heran. Dan saudara, saya mau katakan ya sesuatu yang perlu diperhatikan buat kita semua ya. Seringkali kita membingkai, ya, menganggap bahwa mujizat Tuhan itu hanyalah lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, mati bangkit, air jadi anggur, berjalan di atas air, dan sebagainya. Ya, mujizat. Tapi apakah hanya sebatas itu mujizat-mujizat tanda heran dari Tuhan? Saudara, masih ada banyak lagi mujizat-mujizat yang lain. Amin. Misalnya, kalau saudara masih hidup, saya masih hidup sampai saat ini, masih bisa bangun pagi, itu mujizat buat saya, saudara. Karena ada banyak orang tidur nggak bangun pagi lagi. Matamu masih melihat, mujizat. Telinga masih mendengar, mujizat. Jantungmu masih berdetak, mujizat. Paru-paru kembang kempis bernafas, mujizat. Kaki tangan bergerak, mujizat. Otakmu masih bisa berpikir, mujizat. Masih menghirup oksigen, udara, mujizat. Dan seluruh keberadaan aktivitas kehidupan kita masih ada karena mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Jangan batasi aja mujizat Tuhan itu dengan kesembuhan fisikal. Kalau kita masih hidup, itu mujizat. Bahkan itu yang lebih luar biasa. Saudara, kalau saudara masih ada rumah masih sederhana, itu mujizat. Ya, masih bisa makan, menikmati makanan, minuman, itu mujizat. Saudara pergi ke mall, kemana-mana, ya, penuh parkir, tiba-tiba saudara maju, ada diberhentikan sama security. Stop, kenapa? Itu mau keluar. Wah,
saudara parkir situ. Buat saya itu mujizat, saudara. Ya. Jadi mari kita lihat juga mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Bukan besar-besar saja, tapi mulai dari kecil-kecil. Amin. Coba saudara tidur malam lalu nggak bangun pagi, nggak ada mujizat, saudara. Kita bangun semua karena mujizat pertolongan Tuhan. Haleluya, saudara. Ya, saudara, profesi apa? Pekerjaan usaha apa? Bisnis apa? Itu mujizat. Saudara, ada pangkat, ada kedudukan, ada jabatan. Ya, itu mujizat juga dari Tuhan, saudara. Dari rumah ke kantor, dan jalan-jalan, masih bisa kembali ke rumah dengan selamat. Itu mujizat, saudara. Haleluya. Dan lebih daripada itu, saudara, ini yang seringkali kita lupakan. Bagaimana kita bisa membuka hati kita, menerima Nabi Isa itu, Yesus Kristus, percaya kepadanya. Bukankah ini mujizat di atas segala mujizat? Bisa mengenal, bisa menerima, percaya Nabi Isa, Yesus Kristus. Adakah yang bisa lawan dari perkara ini, mujizat ini? Ya. Ini dahsyat, saudara. Dan firman Allah katakan, Bapa memberi putranya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16. Karena dia mengasihi kita. Dan yang percaya kepada Nabi Isa, Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini mujizat yang dahsyat, saudara-saudara? Kenapa engkau hanya melihat, mengukur, membingkai mujizat itu hanya flu sembuh, sakit sembuh. Lalu kalau itu enggak terjadi, Allah itu tidak adakan mujizat lagi. Kenapa engkau hanya melihat keuangan saya, ekonomi saya sepertinya pas-pasan, kurang. Allah tidak melakukan mujizat lagi. Jangan ukur kasih Allah, kuasa Allah, mujizat Allah dengan hal-hal seperti itu saja. Coba lihat kalau engkau masih hidup. Engkau sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan siap untuk masuk surga. Amin. Apakah itu bukan mujizat yang dahsyat, yang luar biasa? Jangan bersungut-sungut. Tuhan, di manakah engkau ketika saya sakit enggak sembuh, ketika saya susah enggak ada? Kenapa saudara mengeluhkan yang kecil-kecil, sedangkan mujizat dan berkat yang besar saudara sudah terima? Dosa-dosamu yang begitu banyak sudah diampuni oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu mujizat, saudara. Siapa yang bisa mengampuni dosamu? Hanya Tuhan. Dan kalau itu terjadi, dosamu yang segunung Dia ampuni, apakah itu bukan mujizat? Haleluya. Jadi saudara, mujizat masih ada. Jangan dibingkai dengan hal-hal duniawi saja, materi. Saudara, buka hati saudara. Terima Nabi Isa itu, Yesus Kristus. Percaya kepadanya. Dapat hidup kekal di surga. Itu mujizat luar biasa. Alami mujizat ini. Ya, jangan tolak mujizat pertolongan Allah yang besar ini. Buka hati saudara. Terima Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan berkati.